Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ahmad Faisal dari Komisariat Tarbiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mind map saya, materi filsafat pendidikan. Oke. Nah, berbicara filsafat pendidikan, maka harus tahu dulu apa itu pengertian dari filsafat, pengertian pendidikan, dan dilanjut pengertian filsafat pendidikan. Nah, pengertian filsafat, menurut bahasa, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata philo dan sophia. Nah, philo itu artinya cinta, dan sophia itu artinya pengetahuan atau kebijaksanaan. Nah, terus menurut para ahli juga, ketika disatukan atau menurut para ahli, yaitu filsafat adalah cara berpikir radikal atau mendalam dan menyeluruh untuk menemukan suatu kebenaran. Nah, itu merupakan pengertian dari filsafat. Terus kita harus tahu juga pengertian dari pendidikan itu. Nah, pengertian pendidikan, kalau menurut Prof. Ahmad Tafsir, itu dalam hakikatnya pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Jadi maksudnya memanusiakan manusia itu kan mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Nah, salah satunya itu pendidikan. Maka dari itu manusia dididik itu untuk dimanusiakan gitu. Karena kan manusia itu mempunyai akal. Yang membedakan manusia dengan hayawan itu kan dengan makhluk-makhluk lainnya itu adalah akalnya. Ya, ketika manusia tidak dididik, sama halnya juga manusia itu dengan hewan atau dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, terus ada pengertian pendidikan itu menurut para ahli. Yang pertama dari Jean Piaget. Nah, dari Jean Piaget itu mengatakan bahwa pendidikan itu didapat dari interaksi lingkungan. Nah, terus kata Ibnu Sina, pendidikan itu didapat berdasarkan pada intelektual dan moral. Terus menurut Al-Ghazali, pendidikan itu didapat dari intelektual, moral, dan juga spiritual. Nah, terus yang terakhir menurut John Dewey. Nah, menurut John Dewey itu pendidikan itu didapat dari pengalaman. Nah, terus setelah kita tahu apa pengertian filsafat dan pengertian pendidikan, kita satukan jadi filsafat pendidikan. Nah, kita harus tahu juga apa itu pengertian filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan bisa diartikan itu adalah pikiran-pikiran yang teratur untuk mengatur dan memadukan proses pendidikan. Nah, setelah kita tahu pengertian dari filsafat pendidikan apa, pengertian dari filsafat apa, terus pengertian dari pendidikan apa, nah, kita juga harus tahu apa alasan kita dikasih materi filsafat pendidikan pada saat sekolah instruktur. Karena dijelaskan oleh Mas Desi, karena filsafat itu menggunakan analisis konseptual, atau bisa diartikan sesuatu kebijakan yang terkonsep atau dikonsep. Nah, kita itu kan sebagai instruktur itu nanti setelah menjadi instruktur itu akan mengkonsep suatu perkaderan atau mengkonsep suatu training gitu. Makanya di sekolah instruktur ini diajarkan filsafat pendidikan. Nah, juga terus ada tujuan, sifat, metode, peran, dan teori. Nah, tujuan dari pendidikan itu adalah mengembangkan terus sebagai pengetahuan dan karakter. Nah, terus ada sifat dari pendidikan itu ada formal, ada informal, ada non formal. Yang bersifat formal itu seperti kita sekolah, kita ngampus. Nah, itu bisa dikatakan formal. Itu ya bisa dikatakan badan lah, terdapat dalam badan. Nah, juga ada informal tadi. Informal itu adalah pendidikan yang memang didasarkan dari keluarganya atau dari orang tuanya.
Nah terus ada non formal. Nah non formal itu seperti pesantren kita, terus mengaji gitu, guru ngaji setiap sore. Nah terus ada peran. Nah, peran dari pendidikan ini adalah ada dua, yaitu guru dan murid. Nah terus ada terakhir yaitu teori. Nah teori-teori yang tadi saya jelaskan tentang pendidikan itu ada yang tadi dari menurut Pak Ali, ada JNPHC, Ibnu Sina, terus Al-Ghazali, terus John Dewey. Nah terus ada tugas dan fungsinya. Nah tugasnya itu untuk membentuk, mengembangkan, dan menyiapkan. Maksudnya kita itu menyiapkan bagaimana nanti akan hal-hal yang akan terjadi di masa depan nanti. Terus fungsinya itu ada sosialisasi, ekonomi, kultural, dan personal. Nah terus dilanjut ada manusia dan proses pendidikannya. Nah manusia itu adalah sebagai pelaku, dan juga proses itu sebagai sarana, dan pendidikan adalah hasilnya. Nah mungkin segitu pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.